Publik saat ini berharap-harap cemas menunggu pengumuman Polda Jabar terkait siapa tersangka di balik kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menggegerkan masyarakat luas itu. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Hal ini sesudah ada pernyataan terbaru Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana, bahwa dalam waktu dekat tim pihak penyidik sudah mengarahkan keterangan saksi-saksi kepada tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Tetapi, di tengah perkembangan itu, ada berita update pengungkapan kasus yaitu adik saksi Yosef, yakni Mulyana dan Kepala Desa alias Kades Jalan Cagak, memberi uang kepada para saksi yang dipanggil penyidik guna pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Buat apa pemberian uang kepada para saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut? Dikemukakan langsung Kades Jalan Cagak Subang, Indra Zainal di kanal YouTube Subang Hijau yang tayang pada tanggal 16 Desember tahun 2021. Bila kembali menyimak analisa Anjas di kanal Anjas di Thailand, dirinya pernah mengatakan salah satu kendala yang diduga menjadi pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang berlarut-larut karena terkait saksi. Menurut Anjas, ada kemungkinan pihak penyidik menghadapi kesulitan, sebab kurangnya saksi yang kredibel dari 55 saksi yang dipanggil. Atau bahkan ada saksi suruhan atau saksi bayaran, yang terlibat di dalamnya, guna tujuan framing. Hal tersebut juga yang dikemukakan Anjas, waktu menanggapi pernyataan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto. Menanggapi pernyataan lamanya pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Benny mengatakan salah satunya terkait minimnya saksi. Anjas tak sependapat dengan pernyataan Ketua Harian Kompolnas itu, terkait minimnya saksi. Karena, menurut Anjas, jumlah saksi yang telah diperiksa buat pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sebanyak 55 saksi. Menurut Anjas, mungkin yang dimaksud Benny Mamoto ialah, minimnya saksi yang kredibel dari 55 saksi yang sudah diperiksa buat kasus Subang itu. Akibatnya keterangan-keterangan saksi itu, tak banyak membantu buat mengarahkan kepada tersangka. Kades Jalan Cagak Indra Zainal memaparkan alasan pemberian uang yang dilakukan adik Yosef, Mulyana dan dirinya kepada para saksi. Kades Jalan Cagak tersebut memaparkan, alasan pemberian uang oleh Mulyana dan dirinya kepada para saksi ialah sebagai bentuk perhatian mereka kepada para saksi sebagai warga Jalan Cagak Subang. Kades Indra memaparkan, bahwa semua saksi yang dipanggil guna pemeriksaan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, semuanya diantar dengan mobil desa ke Polres Subang. Inilah salah satu upaya kami untuk membantu pihak penyidik adalah mengantar para saksi, tidak saja kepada Yoris dan Danu. Semua saksi diantar oleh mobil desa, karena mereka warga saya, ucap Kades Indra Zainal. Malah saya pun oleh pihak Pak Mulyana, dikasih uang untuk para saksi. Malah ada saksi-saksi yang kemudian oleh Pak Mulyana pun dikasih langsung uang buat makan. Kan mereka diperiksa seharian, ucap Kades menambahkan. Kades Indra pun dalam kanal Subang Hijau, membantah terkait pernyataan uang 20 juta rupiah buat jasa pengacara, yang akan mendampingi Yoris dan Danu. Menurutnya, itu cuma guyonan dalam obrolan dirinya dengan Yoris terkait perlunya pendampingan pengacara. Dalam wawancara di kanal YouTube Indra Zainal beberapa waktu lalu, Mulyana dan Yoris terlibat perbincangan tentang perlunya jasa pengacara guna mendampingi Yoris dan Danu dalam pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Lalu muncul guyonan angka 20 juta rupiah dan jual kebun teh supaya bisa menggunakan jasa pengacara. Kades Indra mengatakan, angka sebesar itu dan rencana menjual kebun teh ialah guyonan semata. Kades menegaskan, bahwa dari awal Indra yang juga dikenal sebagai advokat, berencana bakal gunakan teman-temannya buat mendampingi Yoris dan Danu di pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan semuanya gratis tanpa bayaran. Silakan tanyakan kepada teman-teman saya di Bandung. Mereka siap membantu Yoris dan Danu tanpa bayaran, karena mereka itu aktif di LBH. Jadi tak menarik bayaran, ucapnya. Tetapi, dalam perkembangannya, pihak keluarga Yoris ternyata telah meminta bantuan kepada YouTuber Heri Susanto buat mencarikan pengacara gratis guna mendampingi Yoris dan Danu. Heri juga membawa Yoris dan Danu ke Jakarta kepada ATS Law Firm yang saat ini menjadi kuasa hukum Yoris dan Danu dalam pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. ATS mau menerima pendampingan itu tanpa bayaran.
Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.